Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Akan suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar dari bentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Tinggal mati aja. Nggak perlu ngerasain sedih, harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya meninggal di keluarganya. Kasus penggorokan yang dilakukan oleh Kanti Utami, 35 tahun, terhadap ketiga anaknya sangat viral. Hingga kini, masih banyak yang memperbincangkannya melalui media sosial. Banyak yang menyalahkan, mendoakan, dan mendukung kesembuhan Kanti Utami. Tak hanya itu, para netizen pun masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Banyak sekali yang penasaran dengan hukuman yang dijatuhkan untuk Kanti Utami. Terkait peristiwa tersebut, Suara Fakta merangkum 9 fakta ibu gorok anak kandungnya di Brebes. 1. Peristiwa penggorokan anak ini terjadi pada pagi hari. Kanti Utami menggorok ketiga anaknya pada waktu subuh, tepatnya pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh bibi korban, Hamidah. Ia yang mendengar suara teriakan dari para keponakannya langsung bergegas menuju kamar tempat mereka tidur. Kala itu, pintu kamar mereka tertutup rapat dan terkunci. Hamidah tak bisa membukanya. Akhirnya, ia meminta pertolongan orang lain yakni Iwan. Keduanya bekerja sama membuka pintu menggunakan palu. 2. Pelaku menggorok ketiga anaknya menggunakan cutter. Setelah pintu terbuka, Hamidah dan Iwan melihat Kanti Utami menggorok ketiga anaknya menggunakan pisau cutter. Diketahui, cutter tersebut baru saja dibeli oleh Kanti 1 hari sebelumnya. Saat itu, Kanti mengatakan ingin menggunakan cutter tersebut untuk memotong ayam. 3. Satu anak meninggal dunia. Saat pintu tersebut terbuka, Hamidah dan Iwan pun melihat kondisi salah satu anak Kanti Utami yakni ARK, 7 tahun, telah meninggal dunia di atas kasur. Ia kehabisan darah karena leher kirinya digorok oleh Kanti sepanjang 12 cm dan kedalaman 5 cm. Melihat kejadian ini, Hamidah dan Iwan langsung meminta pertolongan untuk melakukan evakuasi terhadap korban yakni ARK dan 2 saudaranya. 4. Jenazah anak yang meninggal dunia langsung dimakamkan di hari yang sama. Setelah mengetahui ARK meninggal dunia, ia langsung evakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan terhadap lukanya. Setelah itu, jenazahnya langsung dipersiapkan untuk dimakamkan. Almarhum ARK dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU Sokawera, yang tidak jauh dari rumahnya pada Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022. 5. 2 anak lainnya kini menjalani operasi di rumah sakit. Kedua anak Kanti Utami lainnya, KSZ, 10 tahun, dan E, 5 tahun, mengalami banyak luka sayatan di tubuhnya. Keduanya langsung menjalani perawatan di RSUD Margono Banyumas. Mereka harus menjalani operasi pada bagian luka-luka sayatan yang ada di tubuhnya. Kini, kondisi KSZ dan E sudah membaik dan bisa diajak berkomunikasi. Dua-duanya sudah berangsur membaik dan kata petugas rumah sakit sudah menjalani operasi karena luka sayatan. Sudah bisa diajak komunikasi, ngobrolnya nyambung, tutur Tri Murdiningsih, anggota DPRD Brebes yang mendampingi keluarga korban saat menjenguk ke rumah sakit. 6. Kini pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian penggorokan ini terungkap,
Kanti Utami sebagai pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Pelaku ibunya sudah kami amankan. Ini masih diproses penyidikan, kata Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Syuaib Abdullah, Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022. Tim kepolisian pun telah mengamankan cutter yang digunakan pelaku untuk menggorok ketiga anaknya. Selain itu, polisi pun telah memasang polis lain di rumah pelaku untuk pemeriksaan TKP lebih lanjut. Tak lupa, mereka pun meminta keterangan dari warga yang tinggal di sekitar rumah pelaku. 7. Alasan pelaku melakukan penggorokan pada ketiga anaknya. Setelah diamankan, pelaku memberikan penjelasan terkait alasan penggorokan yang dilakukannya terhadap 3 orang anaknya. Alasan pertama yakni terkait masalah ekonomi. Diketahui, sang suami sering menganggur sehingga tak dapat menafkahi keluarga. Suami saya sering nganggur. Saya enggak sanggup lagi kalau suami kontraknya habis terus nganggur lagi, ucap Kanti Utami. Selain itu, ia pun mengatakan melakukan perbuatan keji tersebut untuk melindungi sang anak agar tak merasa sedih. Saya ingin menyelamatkan anak-anak biar nggak dibentak-bentak. Biar mereka mati aja. Nggak perlu ngerasain sedih kayak saya, lanjutnya. Hal ini diungkapkan Kanti karena dirinya telah terlalu sering dibentak oleh sang suami. Saya ini nggak gila. Pengen disayang sama suami, tutur Kanti. 8. Ternyata pelaku adalah perias pengantin profesional. Setelah kejadian ini viral, profesi Kanti Utami pun terungkap. Ternyata ia adalah seorang perias yang profesional. Ia kerap mendandani para pengantin perempuan yang akan menikah. Informasi ini diungkapkan oleh pemilik akun TikTok @ina.hamdani. Melalui video TikToknya, Ina memperlihatkan foto-foto Kanti Utami yang mendandani pelanggannya dengan sangat telaten. Pada captionnya unggahan TikToknya, Ina pun mengirim doa terbaik untuk Kanti. Umi Kanti, semoga segera sehat fisik dan mentalmu. Semoga Allah mengampunimu, tulis Ina. Dalam video tersebut Ina juga menuliskan jika seorang perempuan membutuhkan dukungan dan kasih sayang agar memiliki mental yang sehat dan waras. 9. Sedangkan suaminya merupakan seorang wira swasta di Jakarta. Berdasarkan keterangan dari AKPM Yusuf selaku Kapolsek Tonjong, suami dari Kanti Utami yaitu AL adalah seorang wira swasta di Jakarta. Dulu pernah bekerja sebagai satpam, namun kabar terakhir suami yang bersangkutan beralih wira swasta, tutur Yusuf. Menjalani kehidupan berumah tangga memang tidak mudah. Pasti ada saja masalah yang datang silih berganti. Namun, tak seharusnya menyelesaikan segala permasalahan menggunakan emosi. Apalagi sampai membuat salah satunya depresi dan melakukan tindakan kekerasan pada orang lain hingga kehilangan nyawanya. Semoga apapun kesulitan dalam rumah tangga yang sedang dialami, Mama dan Papa tetap bijak dalam menyelesaikannya permasalahan. Tentunya, apapun masalahnya harus tetap menjaga dan memastikan anak dalam keadaan aman.